Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pramono, dosen Universitas Amikom Purwokerto, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mikroprosesor dengan kode mata kuliah PSIFB 020 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini bisa diambil pada semester ganjil, khususnya semester 3, di mana mata kuliah ini wajib diambil. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah mikroprosesor ini secara singkat, yaitu yang pertama, mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mengenai konsep mikroprosesor dan implementasinya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar mikrokontroler sebagai perangkat keras yang digunakan untuk aplikasi alat kendali. Outcome dari pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan peranan pembelajaran mikroprosesor dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami organisasi dan arsitektur dalam sistem mikroprosesor. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami input dan output yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang terakhir, mahasiswa dapat membangun proyek akhir berdasarkan masalah yang diangkat. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini adalah 4 bagian, yaitu yang pertama capaian pembelajaran sikap, di mana diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, capaian pembelajaran secara umum, di mana mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah yang diangkat. Yang ketiga, capaian pembelajaran keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peranannya. Kemudian capaian pembelajaran yang terakhir yaitu capaian pembelajaran pengetahuan. Mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan tentang mikroprosesor, konsep mikroprosesor, dasar-dasar komponen sistem mikroprosesor, dan memahami input-output yang digunakan dalam sistem mikrokontroler sebagai perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar mikroprosesor, yang kedua adalah mikroprosesor, yang ketiga input dan output sistem, yang keempat sistem bilangan, yang kelima adalah komponen-komponen digital, yang keenam adalah sejarah mikrokontroler sebagai perangkat keras, ketujuh perkembangan mikrokontroler, 8 memahami program Arduino IDE, dan yang terakhir adalah memahami tentang Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, saya akan membagi sistem pembelajaran pada perkuliahan mikroprosesor. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen. Jumlah pertemuannya adalah 14 kali pertemuan tatap muka, teori dan praktikum, ditambah 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga total dari pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Sedangkan beban waktu pembelajaran pada mata kuliah mikroprosesor yaitu 3 SKS terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran mikroprosesor ini, yang pertama yaitu pemaparan materi,
yang kedua adalah tutorial praktikum, yang ketiga adalah diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah tugas project atau final project. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait interaksi saya dengan mahasiswa. Yang pertama tentunya adalah interaksi secara tatap muka. Pada perkuliahan teori khususnya di masa pandemi ini, saya menggunakan media pembelajaran seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting. Kemudian pada perkuliahan praktikum, kami melakukan praktikum di laboratorium komputer dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya ada aplikasi yang digunakan untuk komunikasi, yaitu grup WhatsApp maupun grup Telegram. Kemudian yang terakhir adalah Learning Management System, di mana mahasiswa akan diarahkan untuk menggunakan platform Google Classroom untuk mendownload materi yang di-share oleh dosen dan juga mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penilaian dari mata kuliah mikroprosesor ini. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah mikroprosesor kali ini adalah yang pertama presensi, yang kedua diskusi tanya jawab atau kuis, yang ketiga adalah tugas, yang keempat adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Komponen penilaian terhadap beberapa indikator tadi diantaranya yang pertama adalah kelengkapan dan ketepatan jawaban yang diberikan. Yang kedua adalah kesempurnaan hasil tugas yang dikumpulkan atau dipresentasikan. Untuk kontrak perkuliahan, di sini saya dan mahasiswa bersepakat untuk memberikan bobot nilai pada presensi 10%, diskusi, tanya jawab, dan kuis itu 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah dan teknis pelaksanaannya. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah mikroprosesor yang saya ampu khususnya di pertemuan keempat yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Pada video yang akan ditampilkan, media yang digunakan pada pembelajaran kelas teori adalah pemaparan materi. Sedangkan pada kelas praktikum adalah tutorial modul praktikum serta diskusi kelompok. Untuk penilaian menggunakan metode tanya jawab dan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah. sehat. Teman-teman semuanya, hari ini mata kuliah mikroprosesor di pertemuan keempat akan membahas tentang sistem bilangan. Oke teman-teman, untuk pembahasan materi saya share screen dulu. Oke, pertemuan keempat mengenai sistem bilangan dan konversi bilangan. Materi ini mendiskusikan beberapa konsep penting mencakup sistem bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahan yang kita pergunakan sehari-hari. Macam-macam sistem bilangan, yang pertama adalah bilangan desimal dengan radiksnya 10, himpunan atau elemen digitnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk bilangan biner, radiksnya adalah 2, yaitu himpunan untuk himpunan bilangannya adalah 0 dan 1. Sedangkan untuk bilangan oktal, radiksnya adalah 8, untuk himpunan bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7.
Sedangkan heksadesimal radiksnya adalah 16, di mana himpunan atau elemen digitnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk angka 10 diwakili huruf abjad kapital. Angka 10 mewakili A, huruf B untuk angka 11, dan sampai huruf F angka 15. Itu dari macam-macam bilangan. Pertama, kita akan mengkonversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner, yaitu dengan menggunakan pembagian 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi less significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Contohnya seperti ini. Sebentar. Saya lanjutkan. Contoh konversi 179 bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, caranya adalah dibagi 2 karena akan dikonversi menjadi bilangan biner. 179 dibagi 2 sama dengan 89. 89 dibagi 2 berarti 44, sisanya 1. Sedangkan 44 dibagi 2 adalah hasilnya 22, sisa 0. Terus untuk 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya 1 atau 0? 1. Nah, ini nanti direvisi ya. Terus untuk 11 dibagi 2 sama dengan 5, mempunyai sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, mempunyai sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, mempunyai sisa 0. 0 dibagi 2, hasilnya tetap 0, tapi mempunyai sisa 1. Dan pembacaan dari bawah sampai ke atas dari MSB ke LSB. Berarti 0, 1, 0, 1, 1, terus 0, 1, 1, 1. Sampai di sini jelas teman-teman semuanya? Jelas Pak, jelas. Sekarang yang kedua adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal adalah dengan cara pembagian 8 suksesif sampai ke sisanya 0. Pembacaan seperti biasa dari MSB ke LSB. Contohnya 179 bilangan desimal ke bilangan oktal. Berarti dari 179 dibagi 8 sama dengan 22, mempunyai sisa 3. Terus 22 dibagi 8 adalah 16, berarti sisanya 6. Ya. Terus 2 dibagi 8 kan tidak bisa, berarti tetap dari hasil 2 ini akan turun ke sisanya. Berarti dari hasil konversi 179 bilangan desimal ke bilangan oktal adalah 263 bilangan oktal. Lanjut. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Dari bilangan desimal bulat ke bilangan heksadesimal digunakan pembagian 16 secara suksesif sampai sisanya 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi less significant bit dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit. Ya, sama seperti bilangan yang lain atau dikonversikan yang lain. Contohnya tadi angkanya tetap saja dari 179 dari bilangan heksadesimal ke bilangan heksadesimal. Hanya dibagi 16. Oke teman-teman, dari 4 bilangan itu teman-teman mengkonversi sudah bisa dipahami?
Sudah, Pak. Kalau bisa Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau sudah bisa saya lanjutkan. Bilangan konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, ini caranya berbeda. Kalau tadi kan bilangan desimal semua. Sekarang dari bilangan biner ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke posisi MSB. Sebagai contoh, ini konversikan bilangan biner 10110011 bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, dari bilangan biner ke oktal itu akan dibagi 3 dulu atau dikelompokkan 3 dulu. Nah, dari pengelompokannya dari belakang, bukan dari depan. Ya, berarti kalau dari belakang dari 011 terus 110 baru sisanya adalah 10. Nah, di sini 011 nilainya 3, 100 nilainya 6, 110 nilainya 6, 10 nilainya 2. Jadi bilangan biner 10110011 adalah bilangan oktalnya 263. Sedangkan untuk bilangan oktal ke biner sama saja ya. Berarti dari nilai oktal akan dibinerkan seperti caranya di atas, kita kelompokkan menjadi 3 ya, karena di bilangan oktal adalah pengelompokannya 3. Jadi hasilnya seperti tadi kan hasilnya sebagai contoh sama, kita buatkan sama seperti itu. Cukup jelas teman-teman semuanya? Jelas, Jelas. Oke. Jelas Pak. Kalau jelas saya lanjutkan. Sekarang bilangan biner ke heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner. Kalau tadi bilangan oktal 3 digit, sekarang bilangan heksadesimal adalah 4 digit. Sama persis konversinya, cuma hanya pengelompokannya 3. Sebagai contoh di sini ada nilai 10110011 dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal, maka dikelompokkan 4. Nah, dari hasil akan berbeda dengan bilangan oktal ya, karena dikelompokkan 4. Di sini 0011 nilainya 3, sedangkan 1011 nilainya 10. Nah, kalau di bilangan heksadesimal 10 berarti 10 atau 11? Coba. Masih ingat? 11 ya. Oke, terima kasih. 11. Nah, berarti B3 adalah bilangan heksadesimal. Sedangkan untuk konversi bilangan ke heksadesimal ke bilangan biner juga sama ya. Dari hasil itu nanti dikelompokkan menjadi 4. Baik bilangan oktal dan bilangan heksadesimal itu sama persis seperti cara mengkonversi dari bilangan heksadesimal ke biner, dari biner ke oktal, dan dari oktal ke biner. Ini contoh dari heksadesimal yang tadi. Oke, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan untuk sistem bilangan di pertemuan keempat. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Silakan, ini ada kuis, silakan dijawab. Ini ada 4 soal. Konversikan bilangan di bawah ini. Yang pertama, soal yang pertama adalah 89 bilangan desimal akan dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal. Soal yang kedua adalah 367 bilangan oktal dirubah atau dikonversikan menjadi bilangan biner. Sedangkan soal yang keempat, 3 adalah bilangan biner dirubah menjadi bilangan desimal. Sedangkan yang terakhir adalah soal heksadesimal dirubah menjadi bilangan oktal. Silakan teman-teman, ada yang mau jawab? Saya Pak, nomor 1 Pak.
Oke, Mas Ari Selan, silakan. Jawabannya nomor 1 berapa, Mas? 59 59 apa, Mas? 59 heksadesimal ya. Oke, berarti 59 bilangan heksadesimal. Hexadesimal. Iya, Pak. Oke. Soal yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Ayo, teman-teman. Silakan soal yang kedua. Mas Fajar atau Mas Saiful? Saya lagi Halo? boleh gak, Pak? Boleh. Silakan Mas Ariselan. Yang soal nomor 2. Halo, teman-teman. Halo, Pak. Ya, Halo, Pak. silakan. Halo. Mas siapa? Jawabannya, Pak, 11101111. Oke, benar. Oke, yang lain silakan soal nomor 3 dari bilangan biner 11010. Silakan. Yang Saya, nomor Pak. 3. Oke, Saya. silakan. Mas Taufik ya. Ya. Jawabannya 26 desimal. Oke, 26 desimal. Yang terakhir soal 7 FD. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Sahrul. Sahrul, Pak. Ya, silakan. Jawabannya berapa, Mas? Bentar, Pak. Lagi tak hitung. Jawabannya 3775 heksadesimal. Ini kan dari heksadesimal dirubah menjadi bilangan Oktal. Oh iya, oktal, Pak. Oktal. Oke, dipahami ya, Mas Sahrul ya. Siap, Pak. Siap. Oke, ternyata teman-teman bisa memahami tentang konversi bilangan ya, dari bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Dan untuk selanjutnya nanti teman-teman mengerjakan tugas sebagai latihan biar teman-teman bisa mengerjakan yang nantinya akan dibahas minggu depan. Begitu ya teman-teman semuanya. Siap, Pak. Oke. Siap. Oke, Pak. Siap. Oke. Oke teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah mikroprosesor di pertemuan keempat membahas tentang sistem bilangan sudah dilaksanakan. Semoga teman-teman nantinya bisa belajar lebih giat lagi agar bisa mengaplikasikannya dalam praktikum ya, terutama untuk proyek-proyek kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Itu, Pak. Ya, sama-sama. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan gambaran secara jelas dari kegiatan belajar mengajar saya yang dilakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.